Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 685. Bocah, kemana selanjutnya? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Kembali ke sekte Surgawi Yama, tentu saja, untuk menyerap dan memurnikan sumber daya ini. Dev selesai berbicara dan menuju sekte Surgawi Yama. Namun setelah terbang sebentar, Dev tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Dan kemudian kristal naga di dalam tubuh Brittany mulai bersinar. Dev tertegun, lalu matanya berbinar-binar penuh semangat. Menara penekan iblis telah muncul di surga ke-9. Dengan itu, Dev mengikuti aura yang terpancar dari kristal naga dan langsung menuju menara penekan iblis. Mengikuti cahaya yang semakin intens dan indera jernih yang terpancar dari kristal naga di dadanya, Dev sekali lagi menemukan menara itu jauh di dalam wilayah berbahaya di surga ke-9 yang dikenal sebagai celah kehampaan, menara penekan iblis, tempat yang menghantui mimpinya sekaligus menanamkan rasa takut dalam dirinya. Menara itu tetap megah, menjulang tinggi ke awan, seolah menghubungkan langit dan bumi. Di keempat sudut dasar menara, 4 singa batu, yang diukir dengan rune surgawi yang rumit, tampak memiliki aura keaktifan dan keganasan yang lebih besar daripada terakhir kali ia melihatnya. Mata mereka berkilauan dengan cahaya yang menakutkan, menjaga menara bagaikan makhluk hidup. Aura mereka yang menindas menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Mereka muncul lagi. Tatapan Dev menajam bagai elang, garis keturunan naga emasnya mendidih halus, beresonansi kuat dengan kristal naga. Ia dapat merasakan bahwa Brittany dan angin puyuh hitam berada di dalam menara. Aura mereka, yang terpancar melalui kristal naga, menyampaikan kecemasan dan antisipasi. Kali ini, Dev tidak terburu-buru maju. Ia menyembunyikan auranya, mengamati dari jauh. Riak-riak terus muncul di kehampaan di sekitar menara penekan iblis, tampaknya terjalin dengan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih berbahaya dan tak terduga daripada sebelumnya. Penampakan menara penekan iblis bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang. Fluktuasi spasialnya yang kuno dan kuat dengan cepat menarik perhatian berbagai kekuatan di surga ke-9. Hanya dalam setengah hari, ratusan kultivator telah berkumpul di sekeliling perimeter luar, lembah celah kehampaan, yang dulunya sunyi dan tak bernyawa. Orang-orang ini, mengenakan beragam pakaian dan memiliki aura yang berbeda-beda, berasal dari berbagai sekte dan keluarga, mulai dari dewa surgawi hingga dewa abadi surgawi. Mereka mengelilingi menara penekan iblis, mata mereka membara penuh hasrat saat menatap menara kuno yang megah dan cahaya redup yang berkilauan darinya. Berbisik di antara mereka sendiri, bersemangat untuk bergerak. Tidak diragukan lagi, ini adalah menara penekan iblis yang tercatat dalam teks-teks kuno. Menara ini berisi ruang tak terbatas, menyembunyikan harta dan warisan para iblis besar kuno. Kudengar menara ini melintasi alam yang tak terhitung jumlahnya, keberadaannya tak terduga. Aku tak pernah menyangka ia akan muncul di surga ke-9 kali ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Lihatlah keempat singa batu di dasar menara itu. Mereka adalah inti dari formasi pelindung. Tanpa menghancurkan formasi itu, kau bisa melupakan rencana memasuki menara. Tak lama kemudian, beberapa orang tak dapat menahan diri lagi dan mencoba menerobos masuk ke dalam menara. Seorang kultivator nakal di tahap awal alam dewa abadi surgawi, yang percaya diri dengan kultivasinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus menuju pintu masuk menara. Wus, saat ia mendekati sekitar 100 kaki dari menara, mata keempat singa batu tiba-tiba berkilauan dengan cahaya redup, dan penghalang spasial tak terlihat langsung muncul. Kultivator nakal itu merasa seolah-olah ia telah menabrak dinding yang sangat kokoh. Ia terlempar mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, memuntahkan darah, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya patah, dan mendarat di ambang kematian. Pemandangan ini langsung menenangkan banyak individu yang impulsif. Sialan, formasi pelindung yang begitu kuat. Sepertinya dengan kekerasan tidak akan berhasil. Formasi itu mengandung hukum spasial, yang luar biasa mendalam, kita harus bekerja sama untuk menghancurkannya. Seorang tetua dari sekte Matahari Terbakar dengan lantang mengusulkan, semuanya. Kesempatan ini milik semua orang. Mengapa kita tidak bergabung untuk saat ini dan menghancurkan formasi pelindung ini?
Mengenai harta karun di dalam menara, kita masing-masing bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri, oke? Usulnya mendapat dukungan yang cukup besar. Namun, aliansi yang tampaknya telah disepakati ternyata sangat rapuh. Dalam upaya menyerang formasi dan menemukan titik lemahnya, posisi, usaha, dan dendam lama tak terelakkan ikut berperan. Bajingan dari sekte Gua Air Hitam, hembusan angin dingin yang baru saja kau lepaskan itu ditujukan padaku, kan? Seorang pria kekar berjanggut lebat meraung ke arah sekelompok orang yang diselimuti kabut hitam tak jauh dari sana. Menghancurkan formasi pasti akan menimbulkan kerusakan. Jika kau tidak cukup terampil, siapa yang bisa kau salahkan karena tidak bisa menghindar? Pemimpin Gua Air Hitam menjawab dengan sinis. Palalu, omong kosong, kurasa kau melakukannya dengan sengaja. Dendam lama dan baru, ayo kita selesaikan semuanya hari ini. Sebelum kata-kata itu selesai, pria kekar itu sudah mengayunkan kapak raksasanya. Ini seperti menyalakan tong mesiu. Berbagai faksi, yang sudah saling waspada dan banyak berselisih paham, langsung menemukan alasan untuk melampiaskan amarah mereka. Dasar bajingan laknat dari sekte Matahari Terbakar. Kalian mencuri harta murid kami di alam rahasia terakhir kali. Nyawa kalian sebagai gantinya. Sialan, dasar bajingan tua dari sekte emas surgawi, bersiaplah untuk mati. Bunuh, bersihkan area ini dulu, lalu hancurkan formasi. Kekacauan menyebar seperti api. Cahaya mantra, dentingan artefak magis, raungan, dan jeritan langsung memenuhi seluruh lembah retakan. Serangan yang awalnya ditujukan untuk menara penekan iblis sebagian besar mendarat pada orang-orang kami sendiri. Darah mengotori tanah, anggota tubuh dan tubuh yang terpenggal beterbangan kemana-mana. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Pada saat ini, Dev diam-diam merayap ke bayangan sebuah batu besar yang relatif terpencil, mengamati dengan dingin pertempuran yang kacau itu. Memasuki menara, Dev sengaja memperlihatkan auranya sebagai dewa surgawi tingkat 5, membuatnya tak mencolok di medan perang yang bahkan sering melibatkan dewa abadi surgawi. Beberapa kultivator haus darah melihatnya, merasakan alam dewa surgawi tingkat 5 miliknya, tetapi hanya mencibir dengan jijik, terlalu malas, dan mengabaikan pecundang tidak berguna yang bersembunyi di sudut, dan malah mencari target yang lebih layak. Bertarunglah, semakin keras semakin baik. Dev mencibir dalam hati. Ia senang bisa merasakan kedamaian dan ketenangan, mengedarkan teknik kultivasinya untuk menstabilkan tingkat kultivasinya yang sedikit meningkat, yang baru saja pulih setelah mengonsumsi pil 9 putaran, sambil mengamati dengan saksama operasi 4 singa batu dan seluruh formasi pelindung. Beberapa kultivator bermata tajam melihat Dev dan, melihatnya meringkuk dengan pengecut, tak kuasa menahan diri untuk mengejeknya. Cuh, bocah tengil yang sembunyi itu, seorang dewa surgawi tingkat 5 berani ikut campur dalam kekacauan ini? Dia sedang mencari mati. Pulanglah dan rawatlah diri dengan baik. Ini bukan tempat untukmu. Sampah masyarakat, hanya pengganggu pemandangan di sini. Menerima ejekan ini, Dev bahkan tak repot-repot mengangkat kelopak matanya, mengabaikannya sepenuhnya. Pikirannya sebagian besar terfokus pada hubungan halus antara kristal naga di dadanya dan menara penekan iblis. Raja Iblis Awan Merah mencibir dalam lautan kesadarannya, Hadeh, sekelompok orang bodoh, bahkan tak menyadari mereka akan mati. Bocah, kau cukup tenang, Dev menjawab, berdebat dengan mereka hanya buang-buang napas. Ketika burung snipe dan kerang bertarung, nelayan diuntungkan. Biarkan mereka dilemahkan, sementara aku, cari jalan masuk. Ia merasakan kristal naga di dadanya semakin panas, seolah-olah ada jalur tak terlihat antara kristal itu dan menara penekan iblis. Keempat singa batu itu tampak bereaksi terhadap aura kristal naga. Tekanan spasial yang dipancarkannya memberikan afinitas yang aneh padanya, tidak lagi menghalanginya sekuat yang terjadi pada orang lain. Pertempuran yang kacau itu berlangsung hampir 1 jam. Semua pihak menderita banyak korban, dan sebagian besar yang masih bertahan terluka dan aura mereka melemah. Bahkan beberapa kultivator dewa abadi surgawi pun sangat kelelahan akibat saling menahan diri dan bentrok. Formasi pelindung tetap stabil, tetapi di bawah dampak energi yang terus-menerus, formasi itu mulai beriak hebat.
Saat semua orang kelelahan akibat pertempuran dan berhenti sejenak, saling berhadapan dengan waspada dan mempertimbangkan cara untuk menghancurkan formasi, Dev bergerak. Seperti seekor caetah yang telah menunggu, sosoknya berubah menjadi bayangan samar yang hampir menyatu dengan celah spasial. Ia tidak langsung menuju gerbang menara, melainkan, dengan lintasan misterius, dengan cepat mengitari keempat singa batu itu. Saat ia melesat melewatinya, cahaya menakutkan di mata keempat singa batu itu berkedip sedikit, dan penghalang ruang tak terlihat itu terbelah seperti riak air, menciptakan celah untuknya. Hah? Apa yang dilakukan bocah itu? Bagaimana dia bisa mendekati formasi itu? Oh tidak, dia mau masuk. Seseorang bereaksi, berteriak kaget dan marah. Tapi sudah terlambat. Sosok Dev melintas di depan gerbang menara dan menghilang seperti setetes air yang menyatu dengan lautan. Penghalang ruang yang terbelah itu segera kembali ke keadaan semula setelah ia masuk, dengan kuat memblokir beberapa serangan sihir yang diluncurkan dengan tergesa-gesa. Seluruh medan perang yang kacau itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap tak percaya pada gerbang menara penekan iblis yang tertutup rapat dan keempat singa batu yang masih memancarkan aura dingin. Anak yang mereka ejek, abaikan, dan mereka pikir hanya ada di sana untuk menambah jumlah. Seorang manusia abadi kelas 5, dia benar-benar masuk dengan begitu mudahnya? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia menemukan celah dalam formasi? Sialan, kita bertarung mati-matian, dan ada semut yang lolos begitu saja. Bajingan, keparat, saat dia keluar, kita akan mencabik-cabiknya. Raungan amarah, penyesalan, dan kecemburuan bergema di celah itu, tetapi saat ini, selain amarah mereka yang tak berdaya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika menara penekan iblis muncul, tanpa jalan lain. Dev telah melangkah ke dunia bagian dalam menara penekan iblis yang berlapis-lapis dan ganjil. Ia merasakan aura Britani dan angin puyuh hitam yang semakin jelas, tatapannya tertuju tajam ke kedalaman menara. Britani kecil, angin puyuh tuan, aku di sini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bocah, aku merasakan ada yang tidak beres. Dalam benaknya, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar muram. Aura menara ini sangat ganas, fluktuasi spasialnya sangat tidak stabil, seolah-olah ia telah dimurkai oleh sesuatu, atau lebih tepatnya, ia sedang waspada terhadap sesuatu. Anda benar, sana ambil sepedanya, Dev mengangguk, ia juga merasakannya. Kali ini, menara penekan iblis bagaikan binatang buas purba yang telah diganggu, memamerkan taringnya yang mengerikan. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Nada suara Dev tegas, dia telah berjanji untuk menyelamatkan mereka. Dev mengatur napasnya, meningkatkan kondisinya hingga mencapai puncaknya, lalu sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, melesat langsung menuju gerbang menara. Namun, tepat saat ia mendekati 100 kaki dari menara, perubahan mendadak terjadi. Aum, keempat singa batu itu tampak terbangun sepenuhnya, bersamaan mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Rune surgawi di tubuh mereka tiba-tiba menyala, memancarkan 4 sinar cahaya putih tebal yang terjalin di udara, seketika membentuk jaring cahaya yang menutupi seluruh area menara. Di jaring cahaya itu, rune mengalir, memancarkan aura pengurungan dan kehancuran. Pada saat yang sama, ruang di depan Dev hancur inci demi inci seperti kaca, membentuk pecahan spasial yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan turbulensi spasial yang dahsyat, menyapu ke arahnya. Ini bukan lagi penghalang biasa, tetapi formasi mematikan yang menggabungkan robekan spasial. Bagus sekali, Dev sudah siap. Mata langit surgawinya langsung aktif, dan struktur formasi serta simpul spasial yang luar biasa rumit di hadapannya terpampang jelas. Tebas, pedang pembunuh naga terhunus dengan dentang, memancarkan auman naga yang melengking. Dev melepaskan niat pedang yang baru dipahaminya hingga batas maksimal, melepaskan aura pedang 5 warna yang pekat dan dipenuhi kekuatan untuk membelah ruang. Mendesis, aura pedang itu bertabrakan dengan jaring cahaya, menghasilkan suara robekan yang menusuk. Jaring cahaya, yang mampu dengan mudah memusnahkan seorang kultivator dewa abadi surgawi, dirobek paksa oleh pedang pembunuh naga,
yang telah menyatu dengan niat pedang dan kekuatan spasial. Namun, turbulensi spasial dan pecahan-pecahan telah mencapainya. Sosok Dev berkelebat seperti hantu, nyaris menghindari beberapa celah spasial yang fatal, sambil secara bersamaan menghunus pedang pembunuh naga, menghancurkan pecahan-pecahan spasial yang datang satu persatu. Setiap tabrakan meletus dengan percikan api yang menyilaukan dan getaran spasial yang dahsyat. Lengan Dev mati rasa karena syok, darahnya bergejolak. Kekuatan formasi pembunuh spasial ini jauh melampaui ekspektasinya. Kita tidak bisa menahannya secara langsung, temukan inti formasinya. Raja Iblis Awan Merah memperingatkan. Mata surgawi Dev memindai dengan cepat, langsung mengunci rune inti yang terus-menerus memancarkan energi di antara alis keempat singa batu. Hancurkan! Dia meraung, kekuatan 5 elemen di dalam tubuhnya melonjak liar, menyatu di ujung pedangnya. Dia dan pedangnya menyatu, berubah menjadi bor yang berputar cepat, melawan arus spasial yang bergejolak, dan menghunjamkan 4 pedang ke alis keempat singa batu. Wus! Dentang! 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 4 suara renyah, seperti dentingan lonceng giok, terdengar hampir bersamaan. Gerakan keempat singa batu itu tiba-tiba terhenti, cahaya dari rune di antara alis mereka langsung meredup. Jaring cahaya raksasa itu juga menjadi tidak stabil, kekuatannya sangat berkurang. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Dev bergerak bagai kilat, melesat menembus titik lemah jaring cahaya, sekaligus mengayunkan pedangnya ke rune kuning yang baru terbentuk di gerbang menara. Blaar, jimat itu meledak, dan gerbang menara terbuka. Tanpa ragu, Dev melangkah ke ruang yang familiar dan membusuk di dalam menara. Saat masuk, ekspresi Dev langsung berubah. Pemandangan di lantai pertama sangat berbeda dari saat terakhir kali ia pergi. Mayat dan tulang-tulang yang berserakan sebagian besar telah lenyap. Di tempat dia berdiri sebuah formasi besar, kompleks, dan menakutkan di tengah lantai, memancarkan aura hitam pekat. Di tengah formasi, sejumlah kecil mayat yang masih segar dan tersisa tergeletak, meleleh dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi energi mayat hitam murni, yang diserap oleh formasi. Energi mayat di seluruh lantai pertama begitu padat hingga hampir terasa nyata, mencekik semua orang. Apa yang terjadi? Di mana mayat-mayat itu? Lonceng alarm berbunyi di benak Dev. Tidak bagus, suara Raja Iblis Awan Merah mendesak, sepertinya penyusupanmu terakhir kali mengingatkan sesuatu di dalam menara. Itu mempercepat penyerapan energi mayat, mungkin untuk memulihkan kekuatannya, atau untuk mempersiapkan sesuatu. Saat ini, formasi pusat menyala dengan cahaya hitam, dan sesosok monster, setinggi 3 zhang dan seluruhnya terbuat dari energi mayat yang padat, perlahan bangkit. Tidak memiliki fitur wajah, hanya 2 titik cahaya merah tua yang berfungsi sebagai mata, memancarkan kekerasan tanpa akhir dan keheningan yang mematikan. Penyusup, mati. Raja mayat memancarkan gelombang mental yang serak dan bengkok, mengacungkan cakar raksasanya yang terbentuk dari energi mayat, dan menerjang Dev dengan bau busuk. Kemanapun ia lewat, bahkan udara pun terkorosi. Mayat hidup biasa berani menghalangi jalanku. Dev, meskipun terkejut, tetap tenang. Pedang pembunuh naga miliknya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, aura naga emas memiliki kemampuan alami untuk menahan makhluk sekejam itu. Naga emas menghancurkan kejahatan. Aura pedang berbentuk naga emas meraung, langsung menembus dada Raja Mayat. Aura mayat yang pekat mencair dengan cepat, seperti es dan salju yang bertemu matahari. Namun, Raja Mayat hanya berhenti sebentar. Lebih banyak aura mayat segera melonjak dari formasi di sekitarnya untuk mengisinya kembali, dan lubang di dadanya langsung sembuh. Ia meraung dan menerkam lagi, lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Jika formasi itu tidak rusak, ia praktis abadi. Dev mengerutkan kening dalam-dalam. Ia mencoba menyerang formasi tanah, tetapi formasi itu sangat kokoh dan terhubung ke seluruh menara, membuatnya sulit dihancurkan dalam waktu singkat. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Dev bertindak tegas, sosoknya kabur saat ia menghindari serangan Raja Mayat dan langsung menyerang tangga menuju lantai 2. Raja Mayat meraung mengejar, tetapi dihalangi oleh kekuatan tak terlihat di puncak tangga,
yang terpaksa meraung marah dari tempatnya. Setibanya di lantai 2, pemandangan di hadapan Dev berubah sekali lagi. Ratusan mayat telanjang dan binatang iblis masih berdiri, tetapi sekarang mata mereka semua terbuka, berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Seluruh lantai 2 dipenuhi kabut merah muda tebal yang hampir tak tertembus, udara dipenuhi aroma manis yang memabukkan. Begitu Dev melangkah masuk, mayat-mayat itu mulai bergerak, melakukan berbagai tindakan yang sangat menggoda dan cabul, mengeluarkan suara-suara cabul. Kabut merah muda itu merasuk kemana-mana, mencoba menembus 7 lubang Dev dan mengikis kesadarannya. Taktik terkutuk ini lagi. Dev mendengus dingin, tetap berpikir jernih. Jiwanya yang kuat dan tekadnya yang teguh membuat kekuatan-kekuatan memikat ini sulit untuk benar-benar memengaruhinya. Namun ilusi di hadapannya tidak menghilang. Malah, mereka menjadi semakin nyata. Ia bahkan melihat Kelly, Scarlet, Ellie, dan bahkan Brittany berjalan ke arahnya dengan pose sensual yang sangat menggoda. Ilusi, beraninya kau mengganggu hati Daoku. Kilauan tajam melintas di mata Dev, dan ia tak bisa menahan diri. Bersambung ke episode 686. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.